Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak hebat, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Tuti dalam materi Haji dan Umroh bagian kedua. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat menyebutkan sunnah haji, menyebutkan larangan dalam haji dan bentuk damnya, menjelaskan perbedaan antara mikot zamani dengan mikot makani, menjelaskan macam-macam haji, menjelaskan alur pelaksanaan ibadah haji, serta kalian diharapkan dapat mempraktikkan pelaksanaan ibadah haji. Kita masuk materi yang pertama, yaitu sunnah haji, yaitu yang pertama adalah mandi ketika hendak ihram. Yang kedua, memakai wangi-wangian sebelum memakai kain ihram, karena setelah melaksanakan atau berniat haji atau umroh tidak boleh lagi menggunakan wangi-wangian. Yang ketiga, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang keempat, membaca talbiyah. Yang kelima, melakukan tawaf qudum atau tawaf selamat datang ketika masuk ke Masjidil Haram. Yang keenam, membaca zikir dan doa ketika melakukan tawaf. Yang ketujuh, sholat 2 rakaat sesudah tawaf, terutama dekat makam Ibrahim. Selanjutnya adalah masuk ke Ka'bah atau Baitullah. Untuk larangan dalam ibadah haji dapat dibagi menjadi 3, yaitu larangan bagi laki-laki, larangan bagi perempuan, dan larangan bagi jamaah laki-laki dan perempuan. Untuk larangan bagi laki-laki terdiri dari yang pertama, memakai pakaian yang berjahit, jadi hanya memakai pakaian ihram bagian atas dengan bagian bawah. Yang kedua, memakai tutup kepala. Yang ketiga, memakai sepatu. Untuk larangan bagi jamaah haji perempuan terdiri dari 2, yaitu memakai tutup muka dan memakai sarung tangan. Selanjutnya, larangan bagi jamaah laki-laki dan perempuan yaitu memakai wangi-wangian, mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan, memotong kuku, menikahkan atau menjadi wali dalam pernikahan, bersetubuh setelah tahallul pertama, bersetubuh sebelum tahallul pertama. Selanjutnya adalah berburu atau membunuh binatang buruan yang halal di tanah haram. Mengenai dam atau denda dalam ibadah haji atau umroh tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Di sini Bu Tuti sudah buatkan tabelnya, di mana ada jenis pelanggarannya dan ada jenis dendanya. Untuk jenis denda yang diberikan adalah menyesuaikan tergantung dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Untuk dam atau dendanya nanti bisa kalian pelajari atau dibaca secara langsung. Selanjutnya untuk mikot. Mikot ini terdiri dari 2, yaitu ada mikot makani dan ada mikot zamani. Untuk mikot makani, mikot zamani adalah batas waktu untuk memulai untuk melaksanakan ibadah haji, yaitu pada bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah, yaitu sampai tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan mikot makani adalah batas tempat yang ditentukan untuk berniat melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kita bisa lihat di tabel bagian kanan, di slide bagian kanan, yaitu ada tempat-tempat di mana mikot bisa dilakukan. Yang pertama adalah Zulhulaifah atau Bir Ali, itu untuk jamaah di Madinah dan sekitarnya. Lalu ada Jufa untuk jamaah dari Mesir, Syria dan sekitarnya. Lalu Qarnul Manazil, jamaah dari Najd termasuk Indonesia dengan pesawat terbang dan boleh dari airport Jeddah. Lalu Yalamlam itu jamaah dari Yaman termasuk Indonesia jika dengan menggunakan kapal laut. Lalu Zatu Irkin, jamaah dari Irak, Iran dan sekitarnya. Lalu Makkah itu sendiri jika jamaah berasal dari Makkah. Untuk pelaksanaan ibadah haji bisa dilaksanakan dengan 3 cara atau macam-macam haji terdiri dari 3, yaitu haji tamattu, yaitu artinya bersenang-senang, yaitu mendahulukan melaksanakan ibadah umroh baru dilaksanakan ibadah haji. Jadi mendahulukan umroh lalu haji, itu disebut dengan tamattu. Selanjutnya haji ifrad, yaitu
menyendirikan, yaitu merupakan melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu, baru setelah itu baru melaksanakan ibadah umroh. Untuk haji ifrad ini tidak terkena dam. Selanjutnya adalah haji qiron, yaitu bersamaan, yang berarti bersamaan, berteman, di mana haji qiron ini berniat melaksanakan ibadah haji atau umroh dilaksanakan secara bersamaan. Untuk haji tamattu ataupun haji qiron itu terkena dam, sementara haji ifrad tidak terkena dam. Teman-teman, berikutnya adalah prosesi ibadah haji. Teman-teman bisa lihat mulai dari ihram ya sampai dengan tawaf wada, rangkaiannya ini panjang sekali. Yang pertama ihram dari mikot, dari hotel ya, itu tanggal 8 Zulhijjah siang. Dilanjutkan dengan wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah dini hari, lalu cukur tahallul awal, mabit di Mina pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, melontar jumratul ula, wusta dan Aqabah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, lalu tawaf ifadah dan sa'i, dilanjut dengan tahallul akhir, dan dilaksanakanlah tawaf wada. Ini prosesi ibadah haji ini secara garis besarnya saja. Demikian yang Bu Tuti sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.